Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia teman-teman semua. Semoga dengan video ini dapat meminimalisir banyaknya pengguna mobile banking atau BRIMO, mobile banking BRI atau BRIMO yang terblokir. Baik teman-teman, di sini saya akan menyampaikan beberapa penyebab mobile banking atau BRIMO terblokir. Penyebab yang pertama yang belakangan ini mungkin banyak terjadi ya teman-teman ya. Penyebab yang pertama di sini pihak bank memblokir aplikasi M-Banking untuk keamanan. Kemungkinan besar hal tersebut disebabkan oleh sistem BRIMO yang mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan sehingga mengharuskan mereka untuk memblokir akun kita. Nah, salah satu contohnya berdasarkan yang saya pahami ya teman-teman ya. Misalnya nih nomor kita Telkomsel misalnya masih 3G dan nomor kita sudah terdaftar di internet banking gitu ya. Nomor kita masih 3G. Kemudian nomor kita ini sudah terdaftar di internet banking. Kemudian kita ingin upgrade teman-teman, ingin upgrade ke 4G ya. Nomor kita itu ingin upgrade ke 4G tanpa ke Grapari Telkomsel misalnya gitu ya. Nah, ternyata ini riskan teman-teman. Setelah saya tanyakan ketika HP saya ini kan belum 4G ya, masih 3G. Mau diganti ke 4G, ke counter itu sebetulnya bisa teman-teman. Kalau nomornya belum terdaftar ke internet banking. Kalau kita daftar secara mandiri itu sangat riskan teman-teman. Apalagi di sini kan nomor kita ini terdaftar di internet banking. Oleh karena itu hal ini tetap menjadi aktivitas yang mencurigakan sehingga besar kemungkinan akun kita ini akan terblokir, akun BRIMO kita akan terblokir kalau kita mengubah sendiri nomor dari 3G menjadi 4G begitu teman-teman. Nah, ini akan saya bahas juga di video selanjutnya teman-teman ya, karena nomor saya masih 3G teman-teman. Ini nomor HP ini masih 3G ya. Nah, untuk membuktikan bahwa nomor kita 3G itu di sini kita bisa lihat teman-teman. Nah, di sini itu masih H teman-teman ya. Di sini HDPA kan. Nah, di sini masih 3G teman-teman. Kalau 4G itu ada 4G ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, itu salah satu ciri kalau HP kita masih 3G. Makanya ini internetnya tidak cepat teman-teman, lemot gitu ya. Nah, ini juga kebetulan pengalaman pribadi mau diubah menjadi 4G, tapi kan nomor kita terdaftar di internet banking. Makanya ketika saya tanyakan, riskan sekali ketika punya internet banking, maka harus ke Grapari, jangan mengubah sendiri. Sebetulnya bisa mengubah sendiri teman-teman, tapi ya resikonya mobile banking BRIMO kita akan terblokir teman-teman. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita lanjutkan ya teman-teman ya penyebabnya selanjutnya. Nah, di sini karena mungkin terdeteksi sebagai sesuatu yang mencurigakan ya dalam sistem. Lalu contoh yang kedua, misalnya ada orang yang mencoba membuka internet banking kita yang tahu usernya, misalkan tahu usernya tapi nggak tahu passwordnya gitu kan. Atau bisa juga salah memasukkan user dan atau password. Artinya gini, kalau dan atau itu kalau misalkan user salah, password salah, nah itu pasti kalau sudah 3 kali mencoba terblokir. Atau salah satu usernya salah, password benar, sama 3 kali gitu mencoba terblokir. Atau passwordnya salah, usernya yang benar, atau passwordnya benar, usernya yang salah, itu juga bisa terblokir. Contoh ketiga, tiba-tiba terblokir gitu aja gitu kan, tanpa tahu alasannya. Ini juga bisa mungkin karena bisa jadi jaringan yang digunakan bersifat publik, atau bisa juga perangkat yang kurang aman teman-teman, perangkat yang sistem operasinya belum update, jadi perangkat HP-nya mungkin belum update teman-teman ya. Lalu user BRIMO terblokir, kemungkinan juga sedang ada maintenance teman-teman. Ini kan namanya juga aplikasi ya teman-teman, kemungkinan bisa saja sedang maintenance atau gangguan atau sedang error, maka akan muncul peringatan seperti itu, user kita terblokir.
Namun terus terang kalau yang sedang maintenance ini belum pernah saya alami teman-teman. Ini hanya kemungkinan saja ya teman-teman ya. Lalu yang selanjutnya adalah penyebab selanjutnya adalah lupa user atau password. Yang seperti yang tadi saya sampaikan, gagal memasukkan user dan password. Lalu penyebab selanjutnya adalah setelah pendaftaran atau registrasi dalam rentang sekitar 45 hari tidak melakukan login ke dalam aplikasi Brimo. Misalkan kita daftar gitu kan, atau registrasi ke internet banking, tapi setelah 45 hari tidak masuk ke aplikasi Brimo, itu juga bisa membuat Brimo terblokir. Lalu penyebab selanjutnya adalah memaksa memasukkan M-token yang salah. 3 kali berturut-turut kita salah memasukkan M-token. Oleh karena itu, pastikan paham mana kode M-token yang dikirim ke SMS yang terkadang kita terkecoh dengan server ID. Nah, ini teman-teman di sini juga banyak yang salah memasukkan ya M-token selama 3 kali berturut-turut, ya tetap Brimo kita terblokir. Nah, terkadang di saat reset password juga teman-teman bisa membedakan antara M-token dengan server ID. Ini berbeda ya teman-teman ya. Kadang salah memasukkan juga M-token ini riskan sekali teman-teman. Jangan sampai salah memasukkan M-token yang dimasukkan ke dalam SMS itu. Lalu selanjutnya bisa karena salah input atau memasukkan kode aktivasi sebanyak 3 kali berturut-turut. Kode aktivasi itu apa? Yaitu kode rahasia yang ini teman-teman ya. Kode rahasia yang secara otomatis diberikan oleh sistem dalam bentuk 6 digit angka biasanya ya, yang kemudian dikirimkan gitu teman-teman. Atau juga bisa karena dalam 7 hari belum pernah melakukan aktivasi M-token setelah registrasi Brimo. Misalnya baru selesai registrasi Brimo ya, tetapi dalam 7 hari itu tidak diaktifasi M-tokennya tuh teman-teman, maka otomatis terblokir. Nah, ada beberapa saran teman-teman di sini untuk menghindari M-token terblokir ya. Yang pertama, ini juga untuk keamanan juga ya, saat membuka internet banking melalui browser, jangan simpan user ID dan password Brimo saat melakukan login melalui browser di suatu tempat. Misalkan kita buka di suatu tempat gitu ya teman-teman ya, kita gunakan perangkat berupa komputer di suatu tempat, kita login internet banking, kemudian kita simpan. Ketika ada perintah simpan user ID dan password, itu jangan disimpan teman-teman ya. Yang kedua, misalnya ada kejadian tiba-tiba saja login pada saat password yang diinput sudah valid. Password udah valid gitu kan, namun tetap dianggap salah atau user ID terblokir. Itu bisa karena, nah ini berdasarkan pengalaman ya teman-teman, bisa karena lupa memasukkan user atau password lama. Kita kan password kan 2 kali ya, yang pertama password lama dan password baru. Bisa saja kan teman-teman kita lupa, namanya manusia gitu kan, kadang lupa, kadang salah gitu kan, udah namanya juga manusia ya teman-teman ya. Bisa karena tertukar gitu, masukkan password atau PIN berdasarkan pribadi nih ya teman-teman ya. Nah, pada saran yang kedua ini, jika merasa benar ya, jika memang betul-betul merasa benar. Nah, sebagai solusi mungkin saja juga ya, khusus bagi yang masih menggunakan user ID berjumlah 10 digit. 10 digit itu ya 10 karakter ya teman-teman, 10 digit ya. Agar segera ganti ke user ID minimal 12 digit. Nah, ini semoga membantu ya teman-teman ya. Kalau punya saya sudah lebih dari 10 digit teman-teman, sudah saya ganti. Ya sama seperti reset password aja teman-teman ya. Nah, kemudian yang ketiga, hindari login menggunakan jaringan wifi publik. Nah, ini teman-teman agar berhati-hati juga ya. Dan pastikan perangkat yang kita gunakan selalu update sistem operasinya, terutama ya di HP ya teman-teman ya. Selalu update. Yang keempat, jangan memberikan user ID, password, M-token ke orang lain maupun kepada orang yang mengaku dari pihak bank. Kalau saya pribadi, password dan PIN ya juga hanya untuk pribadi yang tahu, tidak dikasihkan ke siapapun termasuk pihak bank juga gitu teman-teman. Nah teman-teman, ini
video berdasarkan pengalaman saya pribadi dan berdasarkan pemahaman saya pribadi. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf secara pribadi teman-teman ya. Teman-teman, jika video ini bermanfaat, terima kasih teman-teman yang sudah subscribe dan like maupun share videonya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.